Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar anak saudara semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita tetap semangat ya pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak ustazah semua yang ada di rumah Allah berikan kesehatan, kemudahan dalam mendengarkan pembelajaran, dan Allah mudahkan juga untuk menerima pembelajaran hari ini. Anak-anak ustazah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus selalu senantiasa beristighfar. Untuk apa beristighfar? Untuk Allah yang pertama memudahkan kita menerima pembelajaran, yang kedua Allah gugurkan dosa-dosa kecil kita. Mari sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga dengan bersemangat beristighfar kita mudah untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Dari tadi ustazah menekankan menerima pembelajaran hari ini ya. Nah, anak ustazah seperti biasa kita lanjutkan dengan bersalawat pada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, semoga dengan selawatnya kita kepada Rasulullah, kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Anak-anak ustazah, hari ini kita pembelajaran tematik masih di tema 2, yaitu tema 2 bermain di lingkunganku. Nah, hari ini kita sudah masuk ke subtema 2, yaitu bermain di rumah teman. Masya Allah, luar biasa. Kita sudah masuk ke subtema 2, yaitu bermain di rumah teman. Nah, tadi saya sudah mengatakan kita sudah mulai masuk ke subtema 2, yaitu bermain di rumah teman. Nah, sebelum ustazah menjelaskan pembelajaran hari ini, ustazah akan membacakan. Mari sama-sama buka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 31. Masih ingat? Ustazah sudah menjelaskan tafsirnya di video sebelumnya ya. Mari sama-sama kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Nah, kemudian dia perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Masya Allah, luar biasa kan? Allah sudah menjelaskan bahwasanya yang pertama kali Allah ajarkan tentang nama-nama benda itu Nabi Adam kepada malaikat. Masya Allah, luar biasa. Untuk tafsirnya sudah saya jelaskan video sebelumnya ya. Subtema 2 yaitu bermain di rumah teman. Anak-anak ustazah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang benda ya, dimana ada 3 benda, ada 3 wujud benda. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas.
Nah, kita akan membahas ketiga wujud benda tersebut. Nah, sekarang kita akan memulai yang pertama, yaitu benda padat. Anak-anak ustazah, benda padat itu dia mempunyai ukuran yang tetap. Kemanapun kita letakkan, dia tetap memiliki ukuran yang tetap. Contohnya, ustazah punya kotak pensil. Nah, ustazah akan meletakkan kotak pensil ini di dalam tas. Mau letakkan ini di tas ustazah. Nah, kita lihat sama-sama, kira-kira kotak pensil ini bisa berubah menjadi besar mengikuti ukuran tas atau tetap seperti biasa? Coba dilihat. Nah, kita letakkan. Ternyata nampak nggak? Dia tetap sama ukurannya seperti semula, ukuran semula. Walaupun yang ustazah letakkan ke dalam tas, dia tetap berbentuk dan ukurannya tetap sama. Nah, apalagi kalau ustazah mau meletakkannya ke dalam lemari, kira-kira kotak pensil ini bisa berubah dengan menjadi seukuran berbentuk lemari? Tidak. Nah, kemanapun kita letakkan masuk ke dalam lemari, dia juga tetap tidak berubah, tetap ukurannya seperti ini. Nah, itu adalah wujud benda padat. Nah, contoh yang kedua adalah, ustazah punya tempat bekal makanan. Nah, bekal makanan ustazah ini kalau ustazah letakkan kemanapun, dia tidak berubah karena tempat bekal makanan ini adalah benda padat. Ustazah akan meletakkannya lagi, kita lihat dia berubah nggak ya bentuk dan ukurannya kalau ustazah letakkan ke dalam tas ustazah. Mari sama-sama kita lihat, kira-kira berubah tidak? Masya Allah, dia masih tetap dengan ukuran yang sama, warna yang sama, dan tidak ada perubahan. Makanya berarti bekal tempat makanan ustazah ini dia benda padat, dia tidak berubah walaupun kita letakkan di mana aja. Oke, selanjutnya. Anak-anak ustazah, silakan perhatikan gambar yang ada di layar ini. Nah, kalian perhatikan baik-baik, manakah yang termasuk benda padat? Di sini ada laptop, ada kecap, ada tempat pemotong bawang, ada teh, dan lihat ya udaranya itu atau uapnya yang di atas itu menandakan air tehnya panas. Meja, ada jam, ada balon, dan ada pensil. Nah, manakah benda-benda tersebut yang menunjukkan benda padat? Nah, silakan kalian lingkari sayang, mana-mana saja benda-benda yang termasuk benda padat pada gambar ini ya. Nah, nanti akan ustazah periksa pada saat pengumpulan tugas. Oke, selanjutnya. Nah, tadi ustazah sudah menampilkan benda padat yang nanti kalian lingkari ya sayang. Nah, yang kedua adalah benda cair. Benda cair itu berbeda sayang dengan benda padat. Nah, coba perhatikan benda-benda cair yang ada di sekitar rumah kita. Apa aja ya. Nah, coba kalian lihat benda cair, contoh benda cair yang ustazah tampilkan di meja. Saya dilihat. Nah, anak-anak ustazah semuanya. Ini yang pertama ada air putih. Nih, air minum ustazah ya. Yang kedua ada teh. Yang ketiga ini cuka. Yang keempat thinner. Nah, keempat benda yang ustazah perlihatkan ini yaitu benda cair sayang. Nah, kira-kira benda apa lagi ya yang ada di rumah kita? Nah, ternyata benda cair itu dia menyerupai tempat wadahnya. Ustazah letakkan teh ini seperti yang kalian lihat, dia menyerupai bentuk cangkir ini. Ustazah letakkan air putih ustazah ke dalam botol, dia berbentuk botol. Ustazah kita lihat cuka ini, karena letaknya di botol seperti ini, dia berbentuk botol ini ya. Begitu juga dengan cuka ini saya letakkan dia di botol yang bergerigi, dia membentuk botol yang bergerigi. Nah, anak-anak ustazah, benda cair ini kemanapun kita letakkan dia tidak berubah ukuran atau tidak berubah volume isinya. Contohnya ustazah punya, nah kita lihat
Tadi Ustazah bilang teh ini karena Ustazah letakkan di gelas cangkir ini, dia berbentuk cangkir. Nah sekarang Ustazah akan memindahkan ke aqua gelas ini ya. Kira-kira dia tetap sama nggak ya bentuknya? Nah dia berubah menjadi atau berbentuk aqua gelas ini. Tadi volume air yang Ustazah tuangkan kemari itu sama ya dengan air teh yang Ustazah letakkan tadi di sini, karena semua tadi Ustazah tuangkan kemari. Nah, ini tidak ada berubah, berarti berat ukuran yang Ustazah letakkan kemari sama dengan air yang ada di gelas tadi. Nah, seperti itulah sifatnya wujud benda cair. Anak Ustazah. Nah, silakan coba dilihat di sini ada contoh lain benda cair, yaitu dapat kita lihat ada madu. Madu ternyata itu benda cair sayang. Ada sirup. Nah, sirup suka sekali kita ya, manis ya, apalagi dicampur dengan es sangat dingin dan segar. Sirup ini ternyata dia juga benda cair sayang. Dan yang selanjutnya ini minyak makan. Ternyata umi kalian di dapur itu menggunakan minyak makan. Ternyata minyak makan juga salah satu benda cair. Lalu ada kecap dan saus. Ya Allah, ternyata kita juga sering menggunakan kecap dan saus ya sayang ya, untuk kita makan atau menemani nasi kita pada saat kita akan makan ya. Karena kadang-kadang ada juga dari anak ustazah yang suka makannya dengan kecap. Kalau ingin makan kue ada yang menggunakan saus. Ternyata kecap dan saus itu adalah benda cair. Nah yang terakhir itu air putih. Kita akan selalu sering menggunakan air putih ya. Apalagi setelah selesai makan kita langsung menggunakan air putih untuk meredakan atau selesai makan ya sayang ya. Nah tadi Ustazah sudah ada menjelaskan atau mengeluarkan kata-kata ukuran, dimana tadi saya jelaskan ada bentuk dan jumlah, bentuk-bentuk benda padat yang kalian jumpai di sekitar rumah kalian, atau ukuran air, jumlah air yang Ustazah tuangkan tadi ke dalam aqua gelas. Kira-kira apa ya arti dari bentuk, apa ya arti dari jumlah, apa ya arti dari ukuran? Nah, mari kita perhatikan sama-sama. Nah, bentuk artinya rupa atau wujud suatu benda. Nah, berarti kalau ada yang mengatakan bentuk berarti itu dia rupa atau wujud suatu benda. Dan ukuran artinya hasil mengukur panjang, lebar, luas atau besar sesuatu. Tadi karena Ustazah menjelaskan tentang air, berarti ukurannya itu ukuran air yang kita masukkan ke tempat atau wadah yang Ustazah taruh. Tadi wadahnya apa ya? Nah, aqua gelas. Nah, itu ukuran. Jumlah yaitu banyaknya suatu benda. Jadi berapa? Kalau seandainya kita benda padat, kita bisa melihat berapa jumlah benda padat yang kita jumpai. Kalau ukuran benda cair, kita hanya dapat melihat letak. Kalau tempatnya besar banyak berarti jumlahnya banyak, airnya banyak, atau tehnya banyak karena diletakkan di gelas yang besar ya. Masya Allah. Nah, anak ustazah, yang ketiga apa ya? Yang ketiga benda gas. Benda gas. Nah, benda gas ini sama loh seperti benda cair. Kalau yang membedakannya itu, kalau benda padat kita bisa melihat atau bisa memegangnya. Contohnya kalau benda padat tuh, nih ustazah bisa pegang nih tempat bekal makanan ustazah. Anak-anak ustazah bisa pegang nggak bekal makanannya di rumah? Bisa kan? Nah itu benda padat, kita bisa memegangnya. Kotak pensil, ustazah bisa pegang nih kotak pensil. Nah karena benda padat itu bisa kita sentuh atau bisa kita pegang dan bisa kita lihat. Kalau benda cair juga kita dapat bisa melihatnya. Teh, contohnya teh ya. Contohnya teh. Nah, kalau benda cair teh ini kita bisa lihat kan teh warnanya, dan kita juga dapat bisa meminumnya. Nah, berarti kalau benda cair ini kita dapat melihat dan dapat kita pegang. Nah, sekarang kalau benda gas bisa nggak ya kita lihat, bisa nggak ya kita pegang? Nah, berbeda. Kalau benda gas itu kita tidak bisa melihat dan tidak bisa memegang. Contohnya, nah, ustazah ada balon. Ini sudah saya contohkan juga di tema 1 ya.
di video sebelumnya. Balon ini benda gas atau benda padat atau benda cair? Siapa yang bisa menjawab? Yang menjawab benda padat 100 ya. Ustazah cuma mengatakan atau bertanya tentang benda balon ini ya. Nah, yang membedakan pertanyaannya, Ustazah akan memasukkan angin atau udara ke dalam balon ini. Kita lihat sama-sama. Nah, tadi balonnya kempes ya, tidak menggelembung, maaf ya sayang, tidak besar atau tidak apa ya namanya ini kira-kira, tidak gembung dia. Nah, yang gembung ini yang Ustazah masukkan itu adalah udara. Nah, udara ini adalah disebut gas, dan udara gas ini kita tidak dapat melihatnya atau memegangnya ya. Nah, satu lagi, Ustazah punya pesawat kertas. Ustazah akan memainkan pesawat kertas ini. Biar dia bisa terbang kita membutuhkan apa? Angin ya, angin. Kalau ada angin, pesawat kertas ini bisa terbang dengan indah. Nah, angin itu bergerak dia sayang. Contohnya seperti kita kipas. Kalau kita kipas, kita sudah merasakan angin, tapi kita tidak bisa merasakan keberadaannya ya, hanya bisa merasakannya. Nah, angin itu juga salah satu benda gas. Nah, angin juga tidak bisa dapat dilihat dan tidak bisa dipegang ya sayang. Tadi Ustazah mengatakan bahwasanya benda gas itu tidak bisa dipegang atau dilihat, tapi dia bisa menempati ruang. Nah, di dalam balon ini ada ruang, sehingga kalau Ustazah memasukkan anginnya bisa masuk ke dalamnya. Nah, kita dapat melihat tadi Ustazah sudah menjelaskan ukuran kan, ukuran yaitu di mana artinya banyaknya suatu benda. Ustazah akan memasukkan banyaknya gas udara. Udara ini kita lihat kalau dia balonnya semakin membesar, berarti jumlah udara yang Ustazah masukkan juga banyak sekali. Kalau Ustazah masukkan udaranya sedikit, balonnya sedikit. Kita lihat sama-sama ya. Nah, Ustazah berarti ini bisa kalian lihat Ustazah memasukkan udara ini dengan jumlah yang sedikit. Sekarang Ustazah akan memasukkannya dengan jumlah yang besar. Kira-kira balonnya menjadi besar nggak ya? Nah, sudah lebih besar dari yang sebelumnya. Berarti menandakan jumlah udara yang sudah masukkan sudah banyak sehingga balonnya menjadi besar. Makanya tadi jumlah disebut banyaknya suatu benda. Karena benda gas juga adalah benda, jadi dia bisa kita lihat jumlahnya dengan besar atau tidaknya balon ini ya. Masya Allah, luar biasa. Ternyata wujud benda itu sangat banyak ya. Wujud benda itu ada 3, tapi kalau kita lihat banyak sekali. Dari benda padatnya banyak sekali kita jumpai di rumah, benda cair juga banyak kita jumpai di rumah, dan benda gas juga banyak kita jumpai di rumah. Nah, Ustazah, berarti apa ya kegunaan dari benda-benda tersebut? Masya Allah, luar biasa. Kita sangat membutuhkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, Ustazah sebelum berangkat ke sekolah, Ustazah mau sarapan pagi, berarti Ustazah harus masak dulu. Yang Ustazah butuhkan di dapur itu kan banyak, ada pisau, ada kuali, ada kompor, ada sendok, ada centongan, dan itu semua adalah benda. Nah, pada saat Ustazah mau berangkat ke sekolah, anak-anak Ustazah mau ke sekolah, kalian membawa peralatan sekolah banyak, yaitu buku, pensil, penghapus, penggaris, dan itu semua adalah benda. Luar biasa. Kita melakukan aktivitas sangat membutuhkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Makanya kita harus menjaganya dengan baik. Dari bangun tidur sampai tidur lagi juga kita masih juga memerlukan benda gitu ya. Nah, Ustazah, mandi. Siapa yang tidak membutuhkan benda kalau saat mandi? Banyak sekali. Kita membutuhkan air, benda cair. Kita membutuhkan air. Kita membutuhkan sabun. Kita membutuhkan shampoo. Kita gayung untuk mengambil airnya. Makanya itu semua benda yang ada di kamar mandi yang kita butuhkan. Pada saat tidur,
tidur kembali juga kita membutuhkan tempat tidur untuk berbaring atau beristirahat. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Allah menciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Nah, kesimpulannya apa ya hari ini? Masya Allah, luar biasa. Kesimpulannya dari surah Al-Baqarah ayat 31 tadi, Allah sudah menjelaskan ternyata atau memberikan ilmu tentang benda itu duluan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, luar biasa. Baru nanti setelah itu sampai ke kita, Allah berikan ilmu itu juga. Makanya selalu kita syukuri. Tadi saya juga sudah jelaskan bahwasanya wujud benda itu ada 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Masya Allah, luar biasa. Harus senantiasa kita jaga benda-benda tersebut, karena kita sangat membutuhkan. Dari kita bangun tidur sampai hingga kita tidur kembali, kita menggunakan atau sangat memerlukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Masya Allah, luar biasa. Ustazah akhiri pembelajaran kita. Semoga anak-anak Ustazah bisa menerimanya dengan luar biasa dan dapat memahaminya. Mohon maaf kalau ada kalimat Ustazah atau perkataan Ustazah yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.